bisa nggak sih kalau misalkan kita bikin registrasinya langsung nembak ke KTKI? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube Anilamen Project pengetahuan, project senang-senang. Di channel YouTube ini saya akan banyak membahas tentang informasi, edukasi, tutorial, dan juga vlog. So bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Lama banget saya tidak update video, tapi saya ucapkan banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe dan menekan tombol lonceng, dan juga memberikan beberapa pertanyaan melalui kolom komentar atau juga men-DM saya di Instagram. So, sebelumnya saya minta maaf karena kalau teman-teman yang DM saya agak slow respon, tapi sebisa mungkin saya akan membalas chat kalian di DM ya. Di video ini saya pengen mengambil beberapa poin yang sudah beberapa kali ditanyakan teman-teman, baik itu kolom komentar maupun DM ke saya. Jadi saya akan membahas satu persatu, tapi poin yang akan saya bahas tidak semua pertanyaan ya. Jadi saya memilih beberapa pertanyaan yang sekiranya pertanyaan umum dan sering banget dialami kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ada beberapa yang sering banget menanyakan, Kak, kalau misalkan kita melakukan registrasi STR naik level, itu nanti berlakunya itu berapa lama? Apakah masa berlakunya itu seperti sebelumnya, atau masa berlakunya itu menambah 5 tahun ke depan? Jadi jawabannya adalah 5 tahun ke depan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman STR-nya masa berlakunya tahun ini, berarti ketika teman-teman registrasi untuk STR naik level atau memperpanjang STR, otomatis masa berlaku STR kalian nambah 5 tahun gitu ya, dihitung dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Terus ada lagi pertanyaan yang baru masuk, yaitu, Kak, saya lulusan D3 tapi baru-baru ini saya lanjut kuliah lagi dan saya baru menyelesaikan pendidikan D4 saya. Sebaiknya gimana, Kak? Saya apakah langsung naik level ataukah saya melakukan registrasi STR baru dulu? Oke, jadi gini ya, untuk melakukan registrasi STR naik level, teman-teman harus sudah menyelesaikan atau punya STR D3. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan registrasi STR naik level, teman-teman diminta untuk mengupload STR lama kalian. STR lama itu adalah STR D3 kalian. Jadi ketika di form yang tertulis itu diminta untuk mengupload, maka teman-teman mengupload di STR D3 itu dalam registrasi STR naik level. Gitu ya. Ada juga pertanyaan ekstrim, gimana Kak? Bisa nggak sih kalau misalkan kita bikin registrasinya langsung nembak ke KTKI? Aduh, ini agak berat ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, saya mau mengklirkan dulu bahwa registrasi STR ini kita lakukan secara online. Kalau sudah secara online, otomatis kita harus menyiapkan semua berkasnya. Nah gini, jadi teman-teman kalau misalkan mau perpanjang, itu kan nanti kita diminta untuk scan surat rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, surat yang didapatkan dari organisasi profesi ini saya akuin agak susah didapat karena kita diminta untuk mengumpulkan 25 SKP. Nah, karena ini agak susah ya teman-teman, jadi butuh persiapan. Jadi jangan sampai masa berlaku STR-nya sudah mau selesai baru panik mau mencari gimana caranya membuat SKP. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk memperpanjang STR, teman-teman tidak bisa untuk melakukan tembak langsung ke KTKI karena pihak sana itu melakukannya secara online. Ya. Ada lagi pertanyaan, Kak, di mana saya bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk memperpanjang STR saya? Oke, jadi gini ya, surat rekomendasi itu kita dapatkan melalui organisasi profesi. Jadi kalau teman-teman bidan, berarti teman-teman harus mendapatkan dari pengurus Ikatan Bidan Indonesia. Kalau teman-teman perawat, bisa melalui PPNI. Nah, begitupun dengan profesi yang lain, karena semua profesi kesehatan ada organisasi profesinya masing-masing. Jadi silakan cari tahu infonya, dan pengurus yang untuk di organisasi profesi silakan cari tahu infonya gimana caranya mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Oke? Untuk yang
notifikasi baru menanyakan gini, Kak, di mana saya bisa mendapatkan format surat patuh etika profesi. Jadi teman-teman, format surat patuh etika profesi teman-teman bisa download di sini. Nanti saya akan sertakan juga di kolom description box. Teman-teman sudah bisa mendownload dan juga mengisi formatnya. Dan jangan lupa di-scan untuk di-upload pas kalian melakukan registrasi STR. Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya bahas. Nanti mungkin kedepannya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin sering ditanyakan. Oh ya, satu lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin agak kesulitan mengakses aplikasi dari STR online. Kenapa begitu? Karena lagi maintenance. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kendala tersebut, jangan panik karena aplikasi itu memang sering maintenance karena diakses oleh semua orang, semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi, untuk melakukan registrasi STR ini, teman-teman butuh kesabarannya ekstra ya. Jadi, kalau misalkan step 1 belum selesai, terus kalian menunggu lama, Kak, kenapa sih saya belum juga mendapatkan notifikasi untuk melakukan pembayaran ke KTKI? Ya, sabar aja gitu, karena petugasnya mungkin saja terbatas dan ada juga yang mengalami kendala kalau verifikasinya lama banget gitu. Jadi teman-teman, verifikasi itu dilakukan oleh verifikator dari profesi masing-masing gitu. Jadi kalau kamu bidan, berarti verifikatornya adalah profesi bidan juga gitu, dengan tenaga yang terbatas melakukan verifikasi dengan banyaknya permintaan registrasi. Jadi mohon bersabar karena biasanya tunggu 14 hari kerja untuk bisa mendapatkan info selanjutnya mengenai pembayaran kode billingnya. Oke? Jadi semangat, bersabar, dan juga tetap optimis. Nah, terima kasih yang sudah mensubscribe 600 lebih subscriber pertama saya. Mohon dukungannya untuk mensubscribe, klik tombol lonceng, dan juga share ke media sosial yang teman-teman miliki. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.